Yang udah lama gak ketemu, apa kabar? Takut sama si corona ya? Iya, Bapak Ibu, gak apa-apa. Yang penting saudara dalam masa sulit jangan pernah mengutuki Tuhan. Anda dalam Wahyu pasal 16 ayat 9 berkata begini, bahwa ketika malapetaka akan datang, manusia tidak akan semakin bertobat. Tapi bukan manusianya saudara, manusia di luar Tuhan. Kalau manusianya saudara sudah dijamin oleh Tuhan. Amin Ibu Sinaga? Amin Pak. Iya. Jadi dalam Wahyu pasal 16 ayat 9 bilang begitu, bahwa manusia dengan malapetaka ini saya pikir ini bukan malapetaka, ini malapetaka nih. Tapi dia manusia makin bertobat enggak. Justru semakin dijauhkan orang dari Tuhan hari-hari ini kan. Jangan ke gereja, nanti di sana ada virus gitu kan. Tapi pergi aja ke mall, di sana nggak ada virus. Pergi ke pantai, di sana nggak ada apa-apa, enak-enak aja. Iya kan, apa lagi? Kita hari-hari ini dijauhkan dari Tuhan. Tapi orang-orang yang sadar di dalam Tuhan semakin mendekat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Masa di gereja kita jadi takut jadinya? Betul kan? Ya, Wahyu pasal 16 ayat 9 bilang begitu ya. Tapi itu sebenarnya bukan khotbah saya hari ini. Saya teringat aja Bapak Ibu, bahwa coba baca dulu ayat ini supaya Bapak Ibu supaya siapkan hatimu untuk malapetaka yang datang, yang akan datang lagi. Supaya siapkan hatimu. Saya mau bilang begini, kita ada di akhir dari sebuah waktu, akhir dari sebuah perjalanan, akhir ini error nih ya, akhir dari sebuah keadaan yang akan berakhir. Nah saudara baca dulu ini 1, 2, dan 3. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka memuja nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka yang bertobat untuk memuliakan Dia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka tidak bertobat dan memuja Allah dan tidak mau memuliakan Allah. Nah, saya mau katakan begini kepada kita semua, persiapkan dirimu untuk Tuhan datang. Persiapkan dirimu untuk apa? Tuhan datang. Tuhan akan segera datang. Tuhan akan segera datang. Saya bertanggung jawab dengan kata-kata saya ini. Tuhan akan segera datang. Persiapkan dirimu untuk itu. Jangan kira ini bukan malapetaka. Saya ingat suatu kali saya di khotbah terakhir di sebuah gereja. Di sebuah gereja saya diundang terakhir di 6 bulan yang lalu. Saya khotbah di gereja itu. Saya bilang begini, Tuhan menginspirasikan di hati saya. Saya bilang begini, bahwa tidak mungkin ini tidak membawa kelaparan. Tidak mungkin ini tidak membawa dampak yang buruk. Tidak mungkin ini hanya di Wuhan, tapi ini akan seluruh dunia. Dan terjadi hari ini masa-masa yang sukar, tapi masa-masa sukar ini akan diperlihatkan oleh Tuhan kepada umat percaya bahwa Tuhan sanggup memeliharanya. Amin. Amin Bapak Ibu. Persiapkan dirimu supaya saudara tidak menjadi seperti di Wahyu pasal 16 ayat 9. Saudara tidak mengutuki Tuhan, tetapi saudara memuliakan Tuhan. Nah, lihat ini Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya akan berikan judul khotbah saya, Hanya Tuhan. Boleh menyebutkannya bersama-sama dengan saya, Hanya Tuhan, 1, 2, dan 3. Hanya Tuhan. Boleh sekali lagi Bapak Ibu? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Itu perlu bagi kita. Ingatlah kata-kata ini ketika suatu waktu saudara menghadapi apapun, maka jawabannya adalah hanya Tuhan. Kita baca dulu dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat 17. Lukas pasal 7 ayat 11 dan ayat 17. Aneh ya, nama ini hanya sekali disebut dalam Alkitab,
Tapi ternyata nama ini adalah nama yang hebat sekali artinya. Nain. Coba bilang dulu Nain. Nain. Tahu arti Nain? Dalam bahasa aslinya itu Nain itu artinya begini, tempat yang indah. Kalau dalam bahasa Inggris saya baca kemarin disebut beautiful, cantik. Tapi dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan dalam kata tempat yang indah. Saudara, saya mau bilang begini kepada kita, semua tempat yang indah di dalam dunia ini mengagumkan bagi kita. Betul nggak Bapak Ibu? Semua tempat yang indah di dalam dunia ini mengagumkan bagi kita. Supaya nanti saudara dan Bapak Ibu mengerti bahwa seindah-indahnya dunia, maka tidak akan pernah sempurna. Apa Bapak Ibu? Seindah-indahnya dunia tidak akan pernah sempurna. Oleh sebab itu jangan pernah terkagum dengan dunia. Nain itu artinya cantik, beautiful, tempat yang indah. Tapi saudara lihat di Nain itu ada tangisan. Tempat yang paling indah di dunia tidak akan pernah apa? Sempurna. Saudara melihat Tuhan tidak sempurna. Sering sekali kita melihat Tuhan tidak sempurna, betul nggak Bapak Ibu? Siapa di antara Bapak Ibu yang berkata bahwa Tuhan itu sempurna? Pasti saudara berkata begitu. Tapi dalam semua masalah, saudara sering sekali melihat bahwa Tuhan itu nggak sempurna. Betul nggak Bapak Ibu? Betul atau betul? Salah atau salah? Betul. Nah lihat ini Bapak Ibu, perhatikan ini. Kita sering sekali berkata-kata tentang Tuhan itu adalah apa? Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tapi kalau ada masalah, saudara bilang apa? Gimana ini Tuhan? Itu berarti hati kita berkata Tuhan itu tidak sempurna. Tetapi saya mau katakan begini, tidak sesempurnanya saudara melihat Tuhan, maka Tuhan ada tempat yang sempurna bagi saudara. Amin. Tidak sesempurnanya saudara melihat Tuhan, tapi saya mau katakan Tuhan tempat yang sempurna bagi saudara. Nain artinya adalah tempat yang sempurna. Bagi dunia, sesuatu yang kita lihat di dalam dunia ini yang indah, kayaknya itu sempurna sekali. Siapa yang suka jalan-jalan di sini? Siapa yang suka jalan-jalan? Entah nggak usah traveling lah, jalan-jalan ke pantai, kemana saja yang suka. Siapa yang suka jalan-jalan? Asal ada duit. Oh ikutin aja, asal ada duit. Enggak, saya cuma mau tanya aja begini kepada kita. Kalau kita suka jalan-jalan, misalnya kita pergi ke gunung atau kemana, atau ke tempatnya Pak Simatupang lah, di sana ada tempat pancingan. Apa yang saudara pikirkan? Saudara pasti bilang begini, enak sekali di sini ya. Coba saya bangun rumah di sini. Betul nggak Bapak Ibu? Saya kalau pergi ke Toba, yang saya pikirkan tahu apa Bapak Ibu? Saya lihat kampung saya itu, kampung bapak saya itu indah sekali. Di ujung pandangan sana ada sawah. Saya berpikir begini, seandainya saya membangun rumah di sini, kayaknya enak sekali kehidupannya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Di situ banyak keributan ternyata. Sesempurna-sempurnanya dunia kita lihat, seindah-indahnya dunia kita lihat, secantiknya dunia kita lihat, maka di situ juga ada tangisan. Nah ini tuh ternyata tempat kesedihan bagi seorang janda tua yang mempunyai seorang anak laki-laki, dan di sana tempat itu adalah tempat tangisan bagi dia. Padahal Nain tadinya apa? Sekali-sekali kita bahasa Inggris dulu, apa namanya? Beautiful. Beautiful.
sekali. Tapi tahu, saya mau bilang begini. Saudara melihat dunia secantik-cantiknya dunia, maka itu bukan tempat yang tidak sempurna bagi saudara. Saudara melihat Allah tidak sempurna bagi saudara, maka Allah adalah tempat yang paling baik bagi kita dan sempurna untuk kita. Amin. Boleh minta tolong berikan dulu kemuliaan kepada Tuhan sekuat. Makanya saya berikan judulnya apa? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Kita baca dulu ayat ini. Makanya Bapak Ibu, jangan terkagum dengan dunia. Dunia ini adalah sebuah kebohongan. Tapi Tuhan adalah tempat yang sempurna bagi kita semua. Nah, kita baca ayat ini dari ayat 11 sampai ayat 17. 1, 2, dan 3. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya dan berbondong-bondong. Setelah dia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati di pintu keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya tidak janda, dan banyak orang di kota itu menyertai janda itu. Stop dulu sampai di situ. Perhatikan ini Bapak Ibu. Yesus pergi ke mana? Suatu kota namanya apa? Nain. Di situ ada seorang apa? Janda yang membawa anaknya yang sudah mati keluar dari kota. Di kota itu ternyata ada tangisan, tapi dalam Tuhan ada sukacita. Kenapa saya katakan bahwa Tuhan tempat yang indah, tempat yang sempurna bagi kita? Karena di dalam Tuhan ada sukacita. Ada amin Ibu Mosak? Dalam Tuhan ada sukacita. Kenapa harus keluar dari tempat yang indah? Karena ternyata di tempat yang indah itu ada tangisan, tapi dalam Tuhan ada sukacita. Alkitab kita berkata begini tadi, Yesus keluar dari Kapernaum masuk ke kota Nain. Di Nain Yesus bertemu dengan seorang apa? Janda tua yang hanya punya anak satu, apalagi mati, dan sudah putus asa karena Alkitab berkata mereka di pintu gerbang terakhir bagi dia. Pernah nggak saudara melihat saat-saat terakhir dalam hidup saudara dalam keputusasaan? Siapa di antara saudara yang pernah mengalami putus asa dalam hidup? Seolah-olah itu sudah menjadi terakhir bagi kita. Ada di antara Bapak Ibu? Ibu Simatu nggak pernah putus asa? Ibu Simatubang ini pasti dari senyumnya aja Ibu Simatubang ini nggak pernah putus asa. Ya kan Bu? Lihat, saya lihat dari semua saudara ibu-ibu yang pernah senyum, buat saya Ibu Simatubang lah yang paling manis senyumnya sendiri. Ih Bapak Gembala katanya, walaupun hatinya pernah saya lihat Ibu Simatubang tersenyum, tapi air matanya turun. Makanya itu senyum yang paling manis kan. Biasanya kalau orang senyum ya senyum aja, nggak tahu nanti lagi sedih. Nah, lihat ini Bapak Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah mengalami putus asa dalam hidup? Sudah seperti di luar, sudah hampir batas terakhirnya. Pintu gerbang itu adalah batas luar dan batas dalam. Kira-kira betul. Artinya sudah nggak ada lagi apa? Harapan. Tapi saya mau bilang begini, ketika Tuhan datang, selalu ada harapan bagi saudara. Kalau ada Tuhan, selalu ada harapan bagi kita. Makanya saya sebutkan judul khotbah saya, hanya Tuhan. Coba katakan dulu kepada orang yang di samping kanan kirimu, mulai lihat dulu, mulai lihat dia, mulai lihat, katakan begini. Kalau itu istrimu atau itu suamimu atau itu edamu, itu anakmu, bilang begini, hanya Tuhan. Coba lihat dulu dengan senyum. Lupakan pertengkaran batas rumah. Ada juga pas di tetangganya kan. Pas batas rumah mereka bertengkar. Ngapain katanya? Lupakan batas rumah, lupakan semua hal-hal yang menjengkelkan saudara. Satu sama lain, katakan hanya Tuhan. Coba bilang dulu, ayo dong. Masa kali ini aja saudara nggak mau menyebutkan itu bersama-sama dengan saya? Bilang dulu, hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Iya, Tuhan ketika dia ada,
Di sanalah ada harapan, karena dia sempurna bagi kita. Saudara baca ayat 13. 1, 2, dan 3. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Jangan menangis. Siapa yang bilang jangan apa? Tuhan. Semua orang yang besertamu seolah-olah bersamamu, tapi dia tidak akan pernah menolong. Tapi hanya Tuhan yang sanggup menolong kita semua. Perhatikan ini. Saudara baca ayat 15. Ayat 14, sorry. Sambil 1, 2, dan 3. Sambil menghampiri utusan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengunjung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata padamu, bangkitlah. Terus. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Hanya, sekali lagi boleh saudara menyebutkan bersama-sama dengan saya, hanya Tuhan. Nah, saya mau menyampaikan kebenaran ini. Penting bagi kita semua untuk mengetahui kebenaran ini. Hanya Tuhanlah penolong bagi kita. Hanya Tuhanlah harapan bagi kita. Hanya Tuhanlah yang memberikan kehidupan bagi kita. Hanya Tuhan jalan keluar bagi kita. Kalau saudara baca Alkitab ini baik-baik, saya minta nanti saudara baca Alkitab ini juga di rumah. Perhatikan baik-baik Alkitab ini di rumah, coba renungkan kembali. Di sana kita sedang berbicara tentang Nain. Nain itu secara manusia adalah tempat yang indah. Saudara, mungkin ketika kita melihat sesuatu yang indah di dalam dunia ini, kita terkagum. Saudara, ketika kita melihat sesuatu yang cantik di dalam dunia ini, kita berkata, wah. Ketika kita melihat sesuatu yang hebat di dalam dunia ini, kita mungkin berkata begini, wow, hebat sekali, saya ingin memilikinya. Tetapi tahukah saudara bahwa segala sesuatu yang kita pandang dalam dunia ini, segala sesuatu yang kita mungkin lihat sempurna dalam dunia ini, ternyata itu tidak sempurna. Ternyata apa? Itu tidak sempurna. Karena Alkitab kita berkata begini, ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan datang ke Nain tempat yang indah itu, ketika Tuhan sampai di sana di pintu gerbang, ketika Yesus sampai di kota Nain itu, mau masuk dia ke kota Nain, di pintu gerbang dia bertemu dengan seorang apa? Janda tua yang membawa anaknya bersama dengan rombongannya. Janda tua ini membawa anaknya, bukan membawa bersukacita, tetapi membawa anaknya, mengantarkannya ke kuburan. Dia sedang putus asa, dia sedang mengalami kefrustrasian dalam kehidupannya. Hari ini saya mau bilang begini, apa Bapak Ibu? Hari ini saya mau apa? Bilang begini, di dunia ini kita sedang menghadapi yang namanya frustrasi. Apa? Frustrasi. Kita sedang menghadapi masa-masa stres. Saya kerja aja banyak apa ya? Banyak error. Iya. Dalam dunia ini kita sedang menghadapi yang namanya masa-masa stres. Kita sedang berada di keputusasaan secara manusia hari ini. Sama seperti wanita ini, dia sedang mengalami putus asa, dia mengalami frustrasi, dia mengalami stres. Karena Alkitab kita berkata begini, dia seorang janda yang hanya punya satu anak, yang artinya dia gak punya harapan apa-apa lagi. Siapa di antara saudara yang sudah putus harapan hari ini? Gak usah malu-malu, nanti kita doain. Ada di antara saudara yang sudah putus harapan?
Kalau putus ikat tinggal nggak masalah, masih bisa kita beli. Tapi kalau putus harapan, saya mau bilang begini, hanya Tuhan yang tahu. Amin Bapak Ibu. Iya. Ini penting bagi kita semua Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita perlu dengarkan ini baik-baik, kebenaran ini hari ini. Saya mau katakan kepada kita, hanya Tuhan yang menjadi jawaban, hanya Tuhan yang menjadi kehidupan, hanya Tuhan yang menjadi jalan keluar, hanya Tuhan yang membawa kita keluar dari keputusasaannya kita. Dan kita mau bilang apa? Karena itu terbukti. Nain itu dalam pandangan manusia indah sekali. Nain itu dalam pandangan manusia cantik sekali. Nain itu dalam pandangan manusia sangat beautiful. Tapi di Nain itu ternyata ada tangisan. Di Nain itu ternyata ada duka cita. Dalam dunia ini, sesempurna-sempurnanya dunia menurut kita, hanya ada di sini duka cita. Hanya ada di sini keputusasaan. Hanya ada di sini segala sesuatu yang buruk. Tapi dalam Tuhan, saudara melihat Tuhan tidak sempurna, maka Dia yang paling sempurna bagi saudara. Kenapa? Karena Dia yang mampu membuat kita menggantikan duka cita kita menjadi sukacita. Boleh berikan kemuliaan kepada Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Siapa di antara saudara yang melihat Tuhan sudah sempurna dalam hidupnya? Syukur. Tapi sering sekali kita nyanyian kita yang berkata begini, hidupku menggenapi firman-Mu. Ya, pas dia merasa sesuatu dalam hatinya, dia nangis. Air matanya meleleh, air liurnya juga meleleh, air ingusnya juga meleleh, campur diaduk dari asin. Tapi ketika kita menghadapi situasi yang susah, mampukah kita berkata begini, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku. Di gereja kita nyanyi begitu paling enak. Tapi kalau di rumah, kalau kita nyanyi seperti itu paling indah itu Bapak Ibu. Kalau kita dalam mengalami kesusahan. Tapi banyak sekali ketika kita di rumah, ketika kita menghadapi masalah, tahu kita bilang apa? Maksudmu apa Tuhan? Ini kayaknya mau ngancam-ngancam nih. Mau, sama-sama kita ngancam. Saya minggu depan ke gereja ya Tuhan. Ya kan? Seberapa banyak di antara kita yang ketika kita menyanyi di gereja, wow, malaikat pun lari. Anak enaknya suaranya saudara, indah sekali suaranya, kata malaikat. Tapi kadang-kadang sampai malaikat minder mendengar suara kita yang indah ini di gereja. Tapi di rumah harusnya kita lebih indah lagi kan. Ketika kita menghadapi masalah, saudara mungkin berkata begini, aku sedang berada di pintu gerbang kesusahan. Aku akan membawa kesusahanku keluar dan membawa segala masalahku sekarang keluar. Siapa yang menolong aku? Engkau harus berkata begini, hanya Tuhan penolong dalam hidupku. Amin Bapak Ibu. Hanya Tuhan. Jadi harus sama pujian kita yang kita ucapkan dengan pujian kita yang kita yakini tentang Tuhan. Amin Bapak Ibu. Harus sama pujian kita yang kita ucapkan kepada Tuhan dengan apa yang kita yakini juga tentang Tuhan. Nah, saudara perhatikan ini baik-baik dengan janda ini. Bagaimana itu bisa menjadi sama? Pujian yang kita ucapkan kepada Tuhan dengan hati kita kepada Tuhan. Bagaimana itu bisa menjadi sama? Saya mau bilang begini, sangat sederhana sekali. Bertemulah dengan Tuhan. Apa Bapak ini? Bisikkan dulu satu sama lain. Bagaimana supaya pujianmu di gereja dengan pujianmu di dalam hatimu di rumah yang tidak berkata begini, bagaimana ini Tuhan? Kalau di rumah kan kita sedih, karena tidak ada yang dengar kan? Kalau di rumah kan gak ada yang dengar, kita bersungsung. Udah ngelamar sana sini,
seperti suaminya Lena tadi apa? Ngelamar sampai ke luar negeri ya. Saya tahu suaminya ini baik. Karena pernah bersama-sama dengan kamu. Saya tahu suaminya baik. Saya sangat kenal sekali dengan suaminya. Sangat kenal. Dia baik. Dia suka tolong orang. Dia nggak peduli. Tapi tahu nggak Bapak? Saudara pikir ketika saudara bisa menolong orang, saudara pikir suatu kali saudara akan ditolong orang? Jangan harap itu. Tapi Tuhan, kapanpun Dia bisa menolong saudara. Amen. Saudara berharap akan ditolong orang? Saudara buat baik 1.000.000 kali kepada orang, belum tentu satu pun itu akan diingati. Dengarkan ini baik-baik umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, supaya saudara tidak menjadi kecewa, supaya saudara tidak menjadi susah hati, supaya saudara tidak menjadi putus asa. Bertemulah dengan Tuhanmu, supaya kau mengalami dalam semua situasi yang paling sulit pun saudara dapat mengalami bahwa Tuhanmu besar, Tuhanmu ajaib, bahwa Dia menyatakan mujizatnya kepada saudara. 1.000.000 kebaikan yang saudara lakukan kepada seseorang belum tentu akan diingatnya, tapi Tuhan bertemu dengan saudara, saudara bertemu dengan Tuhan akan membawa mujizat, membawa berkat bagi saudara, membawa jalan keluar dalam kehidupan kita. Karena Alkitab kita berkata begini, Yesus bertemu dengan janda ini di pintu gerbang Nain, dan apa yang terjadi? Yesus berkata begini, jangan menangis. Oh, halo, mengerti yang saya maksud Bapak Ibu? Mengerti yang saya ucapkan hari ini Bapak Ibu? Perhatikan baik-baik yang saudara yang dikasih oleh Tuhan. Inilah yang perlu kita lakukan hari-hari ini. Ketika kesusahan ini sedang terjadi, maka yang perlu kita harapkan dan yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita lakukan adalah bertemu dengan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Bertemu dengan Tuhan. Saudara, kalau wanita ini gak bertemu dengan Tuhan, apa kira-kira yang terjadi? Tetap aja dia pergi sampai ke kuburan, menguburkan anaknya, pulang nangis, pergi nangis dan pulang apa? Nangis. Orang-orang yang bersama-sama dengan dia bilang, paling dia bilang begini, udahlah Bu, jangan nangis. Iya kan? Orang-orang yang bersama-sama dengan kita Bapak Ibu, ketika kita mengalami duka, paling dia bilang apa? Paling tinggi-tingginya yang dia buat apa? Teken. Tapi Tuhan memberikan jawaban dari semua apa yang menjadi kesusahan saudara. Betul nggak Bapak Ibu? Siapa yang antara Bapak Ibu ketika mengalami kesusahan bilang begini, akulah gantinya kesusahan itu? Paling orang bilang begini, berdecak kabur. Enak sekali ya dengan tangisannya ibu itu. Udah nangis masih dipuji lagi. Enak ya andung-andungnya ya. Ya kan, betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak Bapak Ibu? Coba nih perhatikan ini Bapak Ibu, supaya kita semua boleh tahu bahwa bertemu dengan Tuhan itu menjadi sangat penting bagi kita hari-hari ini. Supaya kita semua boleh memahami bahwa bertemu dengan Tuhan adalah hal yang paling penting bagi kita hari-hari ini. Ketika kesusahan itu datang, tidak perlu seberapa banyak orang bersama-sama dengan kita, tapi yang perlu bagi kita adalah kita bertemu dengan Tuhan. Karena itu hanya itu jalan satu-satunya untuk kita ditolong oleh Tuhan. Katakan dulu amin Bapak Ibu. Kita dengar tadi kesaksiannya Bapak Nababana. Banyak temannya kelas manajer HRD, manajer, tapi persoalannya kemudian mereka juga sama-sama mengalami hal yang sama. Iya kan? Betul kan? Mengalami persoalan yang sama. Semua orang yang saudara harapkan di dunia ini hari ini mengalami persoalan yang sama, yaitu yang namanya keputusasaan. Tapi saudara harusnya berbeda. Karena ada tempat kita untuk bertemu dengan Tuhan, dan itu akan menjadi jalan keluar bagi kita. Ilmu Mikaya, bertemulah dengan Tuhan. Mari kita baca ayat ini, ayat 11 tadi.
Boleh kita baca? Saya baca buat saudara. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Naim. Bilang Naim. Tempat yang indah. Beautiful. Cantik. Di sana ada tangisan gitu. Di tempat segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, seindah-indahnya pun dia, di sana ada tangisan. Bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ayat 12. Saya baca buat saudara. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota. Setelah ia dekat pintu gerbang kota. Setelah ia apa? Dekat pintu gerbang kota. Ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya, apa lagi? Apa? Banyak orang dari kota itu menyertainya. Sebanyak apapun orang yang bersama-sama dengan kita, tidak akan pernah mampu menolong kita keluar dari masalah kita. Tapi Tuhan, saudara bertemu dengan Tuhan, itulah tanda jalan keluar bagi saudara. Itulah tanda pertolongan bagi saudara. Itulah tanda kelegaan bagi kita semua. Bertemu dengan Tuhan itu akan membawa kita masuk kepada satu tanda, yaitu kelegaan, jalan keluar, kebahagiaan. Nah, kalau sudah ada jalan keluar bagi saudara, kira-kira masih putus asa nih? Wanita ini keluar membawa anaknya. Yesus masuk ke dalam kota. Mereka berpapasan di jalan. Apa yang Yesus lakukan? Saudara, saya mau bilang begini. Saudara bertemu dengan Tuhan. Kira-kira apa yang Tuhan lakukan bagi saudara? Pikirkan dengan apa yang Tuhan lakukan kepada janda ini. Saudara sudah bisa bayangkan sekarang Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi dengan saudara? Bertemu dengan Tuhan. Ada orang bilang begini, nanti kalau kita ketemu sama Tuhan mati. Siapa bilang? Iblis yang bilang kita kalau bertemu dengan Tuhan kita mati. Tapi Alkitab kita berkata begini, kita bertemu dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Yesus bertemu dengan janda ini, berpapasan mereka di jalan. Saudara berpikir Yesus akan hanya say hello? Halo, kenapa tuh? Mati Tuhan. Ya udah, jalan terus antar ke kuburan. Saudara pikir Tuhan akan bilang begitu? Enggak. Saudara pikir ketika saudara mempunyai persoalan Tuhan bilang begini, Ibu Sinaga apa kabar? Lagi susah Tuhan. Oh iya, udah atasin aja sendiri. Enggak. Tuhan tanya begini, kenapa tuh? Aku punya masalah Tuhan. Kamu punya masalah? Iya. Sini. Berulang kali ketika orang bertemu dengan Tuhan, Yesus bertanya, malah pernah Yesus bertanya begini, apa yang ingin kau untuk lakukan kepadamu? Yesus bertanya lagi, maukah engkau sembuh? Banyak sekali orang-orang yang bertemu dengan Tuhan, mereka menemukan jalan keluar dalam hidup mereka. Oleh sebab itu bertemulah dengan Tuhan. Apa Bapak Ibu? Bertemulah dengan Tuhan. Bapak kita pegang tangan orang yang di samping kita bilang begini, bertemulah dengan Tuhan. Ibu Gembala boleh gak bilang sama Ibu Mika, bertemulah dengan Tuhan. Boleh pegang tangan. Ibu Gembala boleh ke sana, pegang tangan. Itu menjadi sebuah doa. Bertemulah dengan Tuhan. Peluk dia Ibu Gembala. Ibunya sedang mengalami kesusahan. Itu hanya meninggal di Afrika dan sampai sekarang belum bisa diterbangkan. Bertemulah dengan Tuhan. Itu akan menjadi jalan keluar bagi saudara. Sederhana kan Bapak Ibu? Sederhana kan? Sederhana. Orang-orang di dalam dunia ini hanya mungkin berkata begini ketika saudara mengalami kesusahan, kasihan. Aduh, saya nggak bisa bayangkan. Iya kan? Betul nggak Bapak Ibu?
Seandainya saya ada di tempat itu, seandainya saya mengalami seperti ibu itu, saya nggak bisa bayangkan saya ini seperti apa. Kita menjadi seorang yang puitis ketika orang lain mempunyai masalah. Tapi seorang yang puitis tidak pernah mampu memberikan jalan keluar kepada seseorang. Seindah apapun puisi seseorang, seindah apapun puisi yang kita dengar dari orang tentang masalahnya kita, tidak pernah mampu menolong kita. Tapi pertemuan kita dengan Tuhan akan menolong kita, membawa kita keluar dari masalahnya kita. Ada amin Bapak Ibu? Ini indah sekali. Saya kadang-kadang heran, kita nggak punya kerinduan apapun dengan Tuhan. Saya kadang-kadang bingung ketika kita menghadapi persoalan, ketika apapun kita nggak punya kerinduan apapun dengan Tuhan. Saudara perhatikan seorang janda ini ketika mereka melangkah, mereka keluar dari pintu gerbang lain, dan Yesus juga masuk ke kota itu. Yesus berkata begini, wow, ada apa yang terjadi? Boleh baca ayat 12? Ayat 12, 1, 2, dan 3. Raya dekati gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, yang baru yang sudah janda, dan banyak orang berkata ini mengenai janda itu. Saudara bisa bayangkan gak perasaannya janda ini ketika dia membawa anaknya keluar? Saya yakin janda ini gak bilang begini, lama di surga. Saya yakin sekali dalam hati janda ini penuh dengan kecengkeran dan putus harapan. Dia berkata begini, wah, hidup ini suami udah mati. Pernah bilang begitu? Siapa yang pernah bilang begitu? Mau sama pernah begitu? Pernah ya? Pernah ya? Soalnya waktu saya bilang begitu, ibu malah benar ketawa. Saya nih kan? Enggak, saya nggak sengaja nembak ibu. Saudara bisa bayangkan gak janda yang bilang begitu? Berkata begitu. Semua orang bilang begini kepada dia, udahlah sabar Bu ya, sabar. Udah be. Ya. Saya kalau lagi dalam kesusahan orang menasihati saya, termasuk istri saya menasihati saya, saya ikut-ikutan. Ini masalah saya. Tapi pertemuan dengan Tuhan membuat kita kepada situasi yang baik. Apa? Pertemuan dengan Tuhan membawa kita kepada situasi yang baik. Mari kita baca ayat 13. Kenapa pertemuan dengan Tuhan membawa kita kepada situasi yang baik? Karena Yesus, Alkitab kita berkata begini, maka tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Tuhan berbelas kasihan itu berbeda dengan orang lain berbelas kasihan. Kalau orang lain berbelas kasihan, aduh, mana lah nanti ibu ini pergi ya setelah anaknya pasti netik. Tapi Yesus berbelas kasihan. Dilakukannya kemudian apa? Turunkan anak itu, dan dia berkata begini, bangkitlah. Baca ayat 13 dan 15 bersama-sama. 1, 2, dan 3. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergelaplah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri susungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung meneliti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara lihat ini apa yang dilakukan oleh Yesus kepada janda ini. Alkitab kita berkata begini, maka hati
Yesus tergerak dengan belas kasihan dan berkata begini, ibu atau perempuan atau apa saja dikatakan begini, entah apa saja yang dikatakannya kepada sebutannya saudara, karena sebutannya Tuhan dengan kita mungkin agak berbeda-beda. Dia berkata kepada wanita ini, berhentilah menangis. Apa? Berhentilah menangis. Saudara, siapa yang bisa menghentikan tangisannya saudara? Hanya Tuhan yang dapat mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Betul gak Bapak Ibu? Hanya Tuhan yang mengubah duka cita menjadi sukacita. Yesus berkata kepada wanita ini, kepada perempuan janda tua ini yang gak tahu lagi, yang gak mempunyai harapan ini, dia berkata begini, berhentilah menangis. Lalu kemudian apa? Dia menghampiri usungan itu, dia datangi usungan itu, dan sementara orang-orang yang mengusungnya berhenti, dia berkata kepada anak muda itu, bangkit, ada pertolongan di dalam Tuhan. Amin. Ada apa? Pertolongan. Boleh menyebutkannya bersama-sama dengan saya, ada pertolongan di dalam Tuhan. Ada pertolongan dalam Tuhan. Bertemulah dengan Tuhan. Berikan kemuliaan kepada. Tepuk tangannya palas. Baru sekali saya dengar tepuk tangan yang palas. Saya mau tepuk tangan saudara yang berdoa ini. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepada bangkit. Amin Bapak Ibu. Bangkit. Saya mau bilang begini hari ini kepada kita semua. Dari firman Tuhan yang sederhana ini, engkau boleh melihat Tuhan tidak sempurna dalam hidupmu. Engkau mungkin terkagum-kagum kepada dunia ini, tapi di dalam dunia ini hanya kemudian yang saudara lihat hanyalah tangisan. Tapi di dalam Tuhan kemudian yang saudara lihat kesempurnaan. Karena pertemuan dengan Tuhan itu akan membawa kita kepada sukacita. Pertemuan dengan Tuhan itu akan membawa kita kepada jalan keluar. Pertemuan dengan Tuhan akan menolong kita dan berkata begini, hidupku menggenapi firman-Mu.